Puji Tuhan, Shalom saudara. Kita bertemu kembali di channel ini dan harapan saya kita tetap semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini saya ingin men-share kepada kita semuanya tentang cara paling ampuh supaya doa itu cepat dijawab oleh Tuhan. Karena ada 3 kategori doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Yang pertama, doa itu didengar oleh Tuhan. Yang kemudian kedua, doa itu dijawab atau dikabulkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, doa itu tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa Engkau segalanya dalam hidup kami dan Engkau jawaban dalam doa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, biarlah Engkau sendiri menjadi jawaban dalam doa kami Tuhan. Sehingga hamba yang memberitakan, pemirsa yang mendengar, kami sama-sama diberkati. Agar setiap doa yang kami naikkan menjadi doa yang menyenangkan hatimu Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa itu orang biasa mengatakan adalah bagaikan nafas kita kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa hendaklah kita berdoa dan doa itu mengguncang isi surga, saudara. Mari kita baca dulu di dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26. Roma pasal 8 ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saudara, ketika kita berdoa, Roh Allah itu sendiri membantu kita, menuntun kita untuk berdoa, saudara. Tetapi bagaimana caranya supaya setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan langsung menjawab? Karena sebab saya katakan dari awal tadi, doa itu ada 3 jenis, saudara. Doa itu didengar oleh Tuhan, kemudian doa itu dikabulkan oleh Tuhan, dan doa itu tidak diindahkan atau tidak dikabulkan, atau dengan bahasa kasarnya doa itu stop. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara mendengar renungan hari ini, ada satu pesan penting yang saya mau sampaikan kepada kita semuanya. Firman Tuhan katakan, janganlah putus-putus atau janganlah berhenti di dalam berdoa. Jadi bahasa terjemahan sehari-hari mengatakan, janganlah putus-putus, saudara, dalam berdoa. Artinya doa itu jangan terhenti, saudara. Ketika kita berdoa, menggumuli sesuatu, mintalah terus. Firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberi, saudara. Ingat, ketika kita berdoa, kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Dan kita berdoa, Tuhan sendiri yang menjadi jawaban dalam doa itu, saudara. Mari caranya kita berdoa bagaimana supaya doa itu dapat didengar dan dikabulkan oleh Tuhan, saudara. Ada beberapa hal atau ada beberapa tips yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, doa itu bukan untuk memuaskan keinginan kita, saudara. Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kemudian kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kemudian atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi yang pertama, saudara, doa itu tidak didengar oleh Tuhan atau tidak dijawab oleh Tuhan karena yang pertama kita salah berdoa. Salah berdoanya di mana? Kita berdoa dan itu untuk memuaskan hawa nafsu kita, saudara. Misalnya kita berdoa, Tuhan kirimkan kami uang banyak. Saya mau uang yang banyak, Tuhan. Tetapi Tuhan itu Maha tahu. Dia omniscience. Dia tahu kalau kita diberikan uang yang banyak, untuk apa uang itu, saudara? Akhirnya uang itu kita puaskan untuk hawa nafsu kita. Kita pakai berbelanja bukan untuk kebutuhan. Dan kita berbelanja hanya karena keinginan, saudara. Jadi akhirnya keinginan itu membawa kita kepada kebinasaan, saudara. Itu bagian daripada hawa nafsu. Jadi doa kalau mau cepat yang dijawab yaitu jangan salah berdoa. Berdoalah minta sesuai dengan kebutuhan, saudara.
Jangan untuk hawa nafsu kita, saudara. Berdoa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, saya menginginkan ini untuk saya mau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan sampai kita salah berdoa. Jadi untuk doa itu dapat dijawab dengan cepat, yang pertama, jangan salah berdoa, saudara. Dalam kitab Yakobus 4 ayat 2-3 situ dengan jelas sudah berkata, kita berdoa tapi kita salah berdoa. Salahnya di mana? Karena kita meminta untuk memuaskan hawa nafsu kita, saudara. Jadi kita tidak menerima apa-apa karena kita salah di dalam berdoa. Itu ingat. Kita tidak menerima apa-apa karena salah berdoa. Jadi untuk menerima atau untuk supaya doa kita itu dijawab, kita harus berdoa yang benar. Doa yang benar itu seperti apa? Dalam doa Bapa kami salah satunya Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh. Di situ berikanlah kami makanan yang secukupnya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Itu contoh paling gampang. Itu yang pertama. Jadi supaya doa itu gampang dijawab atau cepat dijawab, jangan salah berdoa, yaitu jangan meminta untuk hawa nafsu, saudara. Yang kedua, supaya doa itu cepat dijawab, yaitu doa itu jangan bertele-tele. Dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-7, Matius pasal 6 ayat 7 berkata begini, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi yang kedua, saudara, supaya doa kita itu dijawab dengan cepat, yaitu jangan bertele-tele, saudara. Berdoa itu sampaikan saja keinginan kita secara langsung kepada Tuhan. Jangan mempergunakan bahasa yang seperti supaya indah didengar, itu tidak salah, saudara. Tetapi doa yang kita minta, doa yang langsung sampai kepada tahta Allah, saudara. Seperti awal saya katakan, doa itu mengguncang isi surga, saudara. Jadi kita berdoa untuk mengguncang isi surga. Bahkan dalam kitab salah satu kitab, yaitu di dalam firman Tuhan dengan tegas, di dalam kitab Yudas, di situ dikatakan berdoalah untuk orang-orang kudus dan rebutlah mereka dari dalam api, saudara. Jadi yang kedua, doa itu jangan bertele-tele. Supaya doa itu cepat dijawab, yang kedua, jangan kita berdoa dengan cara yang bertele-tele, doa panjang lebar, supaya dia indah didengar, tahu-tahunya itu membuat Tuhan jengkel, saudara. Memang Tuhan itu tahu isi hati kita. Tetapi firman Tuhan sudah sampaikan tadi bahwa kita tidak memperoleh apa-apa, karena ya doa itu kita lakukan dengan cara yang bertele-tele. Mungkin kita berpikir supaya orang dengar kita punya doa ini begitu indah, mempergunakan doa yang ya membuat orang senang, doa yang seperti menyampaikan doa-doa untuk supaya orang tergugah dengar. Itu tidak salah, saudara. Doa-doa kenegaraan yang bisa membuat orang lain tersentuh mendengarnya, itu tidak salah, saudara. Itu perlu. Tetapi proporsinya atau posisinya ditempatkan di bagian mana, saudara. Doa pribadi, carilah firman Tuhan katakan ketika kita berdoa, masuklah di dalam kamar, tutuplah pintu itu dan berdoa, saudara. Jangan berdoa seperti orang Farisi, berdiri di pinggir-pinggir jalan. Artinya berdoa supaya orang dengar, pamer doa kita, saudara. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan katakan, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu dan berdoalah supaya Bapa yang di surga itu melihat dan mendengar doa kita, saudara. Jadi yang kedua, supaya doa itu cepat dikabulkan, doa itu jangan bertele-tele, saudara. Kemudian yang ketiga, supaya doa itu paling cepat dijawab, yaitu bikin dulu nasar. Bernasar dulu untuk Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Jangan engkau cepat-cepat bernasar kalau engkau tidak mampu untuk membayar nasar itu. Karena firman Tuhan bilang, Tuhan akan mengejar nasar itu sampai pada keturunan kesekian, saudara. Jadi saudara berdoa, bernasar, tapi ingat, nasar itu harus dijawab. Jangan karena perlu Tuhan, kalau Tuhan kasih saya mobil, saya bernasar, nanti saya mau pakai mobil ini untuk pergi pelayanan. Tetapi pada akhirnya ketika Tuhan kasih mobil, bukan lagi pakai pergi melayani, tetapi hari Minggu orang datang, kenapa tidak pergi gereja? Aduh, saya nih mobil ini kotor, jadi saya cuci, saya tidak bisa pergi gereja, saudara. Jadi ingat, ketika saudara berdoa, harus bernasar dulu, saudara.
Nasar itu penting. Yefta ketika akan pergi berperang melawan salah satu bangsa dan dalam keadaan yang cemas apakah kita menang atau kalah, tapi dia pesimis bahwa dia tidak akan menang. Sampai pada akhirnya dia berdoa, Tuhan, kalau kami berperang dan kami pulang mengalami kemenangan, siapa yang menyambut kami pertama lewat pintu gerbang ini akan kami persembahkan untuk Tuhan, saudara. Jadi Yefta bernasar, saudara. Berdoa itu perlu nasar. Apa yang terjadi? Mereka pergi berperang. Bangsa Israel mengalami kemenangan. Dan ketika pulang dari peperangan, anak dari Yefta ini menari-nari menyambut Yefta dan rombongannya di pagar, saudara, atau dari pintu gerbang. Maka firman Tuhan katakan, ketika hal itu dilihat oleh Yefta, Yefta menangis, saudara. Menangis kenapa? Itu nasar. Jadi Yefta harus membayar nasar. Jadi saya mau katakan, kalau saudara berdoa, bernasar dulu. Tapi harus diingat, saudara bernasar, tapi harus belajar untuk membayar nasar itu. Jadi kalau merasa saudara tidak mampu untuk membayar nasar itu, maka janganlah bernasar. Firman Tuhan katakan, janganlah bernasar kalau memang kau tidak bisa membayar nasar itu, saudara. Jangan kita berdoa, Tuhan, saya bernasar kalau Tuhan kasih saya, seperti saya katakan tadi, Tuhan, kalau Tuhan kirimkan saya mobil, saya mau pakai mobil itu untuk pergi melayani. Begitu dikasih mobil awal minggu pertama, kedua, bahkan bulan pertama aktif, akhirnya pada bulan kesekian kalinya tidak pergi ibadah. Orang cek begini, kenapa tidak pergi ibadah? Aduh, saya ada cuci mobil jadi tidak bisa pergi beribadah. Ini nasar yang salah, saudara. Jadi ingat, ketika kita bernasar kepada Tuhan, maka bayarlah nasar itu. Jadi 3 kunci ini untuk doa dapat dijawab. Yang pertama, jangan salah berdoa. Artinya doa itu jangan sampai hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sebagai manusia. Belajar berdoa yang benar, saudara. Berdoa meminta kepada Tuhan. Tuhan kiranya berkenan untuk mendengar, menjawab dan mengabulkan doa saya ini. Yang kedua, saudara, ketika kita berdoa, doa itu jangan bertele-tele, saudara. Mungkin karena firman Tuhan sudah sampaikan, mungkin dengan panjang dan lebarnya doa kita, kiranya mungkin Tuhan disenangkan. Tapi pada akhirnya apa? Hanya manusia yang senang dengar. Tapi saya mau katakan, saudara, saya lebih memilih membaca firman Tuhan 1 jam ketimbang berdoa 1 jam, saudara. Karena apa? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan 1 jam, mata kita masih mampu. Tapi coba kalau saudara berdoa 1 jam. Jadi itu maksud dari ayat itu salah satu maksud. Jadi doa itu simpel saja. Sampaikan seperti awal tadi dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26. Roh itu sendiri menuntun kita berdoa, saudara. Roh itu menuntun kita kepada Allah untuk kita berdoa. Jadi roh itu membawa kita untuk berdoa supaya hati Tuhan disenangkan. Membawa kita berdoa. Dan yang ketiga, saudara, harus ada nasar. Tapi saya mau katakan, saudara, ketika saudara berdoa, awalilah dengan puji-pujian, renungan, saat teduh. Senangkan dulu hati Tuhan. Puji dulu Dia, bikin senang dulu hati Tuhan. Puji dulu Bapa. Ketika seorang anak meminta sesuatu kepada bapaknya, firman Tuhan bilang apa? Tidak mungkin ketika anak itu meminta ikan kemudian dikasih ular, atau ketika anak itu meminta roti kemudian dikasih kalajengking, saudara. Tidak mungkin. Tapi firman Tuhan katakan, apa yang dia minta akan diberi. Firman Tuhan, mintalah maka akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan, saudara. Bagaimana kita mengetuk pintu itu, saudara? Dengan berdoa. Menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu. Dalam kitab Efesus katakan, berdoalah senantiasa, saudara. Berjaga-jagalah senantiasa dalam kitab Yesaya. Berjaga-jagalah. Itu maksud daripada doa, saudara. Dengan cara berdoa itulah kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Kita naikkan keluh kesah kita kepada Tuhan, saudara. Jadi 3 hal ini supaya cepat doa kita dijawab. Yaitu jangan salah berdoa. Berdoa jangan untuk meminta hal-hal yang untuk kepuasan hawa nafsu. Dan yang kedua, doa itu jangan bertele-tele, saudara. Dan yang ketiga, berdoa sebelum berdoa,
bernasar dulu kepada Tuhan. Tetapi ingat, dari awal saya katakan, jangan bernasar kalau memang tidak mampu untuk menepatinya. Bagaimana poin 3 ini supaya saya dapat lakukan? Berbicaralah kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan sendiri menuntun saudara untuk mendapatkan doa itu. Puji Tuhan, demikian dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semuanya. Shalom.